Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rifaus Ismawati di channel rifaus.id. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pemerintahan daerah istimewa. Apakah anak-anak pernah berkunjung ke Yogyakarta? Selain terkenal dengan Malioboro sebagai pusat perbelanjaan khas Yogyakarta dan gudeg sebagai makanan khasnya, tahukah anak-anak bahwa Yogyakarta adalah salah satu daerah istimewa di Indonesia selain Nangro Aceh Darussalam? Bagaimana sebetulnya yang dimaksud dengan daerah istimewa? Nah, inilah yang akan kita bahas bersama. Ketentuan tentang daerah istimewa diatur dalam Pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Namun demikian, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah juga tidak ditemukan apa yang dimaksud dengan pemerintah daerah yang bersifat istimewa. Selain itu, Undang-Undang NRI tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 juga tidak menjelaskan indikator yang menjadi acuan sebuah daerah menjadi daerah istimewa. Keduanya juga tidak menjelaskan pada level pemerintahan apa sebuah daerah bisa menyandang daerah istimewa. Karena itu, untuk memahami apa yang dimaksud dengan daerah istimewa dalam pasal tersebut, mesti menggunakan pendekatan-pendekatan sejarah. Sejarah menjelaskan bahwa daerah istimewa merupakan daerah asal mulanya berbentuk kerajaan atau kesultanan daerah swapraja. Daerah swapraja adalah daerah otonom dalam lingkungan susunan pemerintahan Hindia Belanda. Pada saat pengesahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, Supomo memberikan penjelasan tentang maksud keterangan pada pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ia menyatakan dan adanya daerah-daerah istimewa diindahkan dan dihormati, koti-koti, sultanat-sultanat tetap ada dan dihormati susunannya yang asli. Akan tetapi, itu keadaannya sebagai daerah, bukan negara. Jangan sampai ada salah paham dalam menghormati adanya daerah Yelf Best Trudrende Landshapen. Itu bukan negara, sebab hanya ada satu negara. Jadi, Yelbes Turende Landschapen hanyalah daerah saja, tetapi daerah istimewa yaitu yang mempunyai sifat istimewa. Jadi, daerah-daerah istimewa itu suatu bagian dari state Indonesia, tetapi mempunyai sifat istimewa, mempunyai susunan asli. Kemudian secara bertahap melalui proses diskusi yang panjang, para pemimpin daerah swapraja tersebut dengan berbesar hati Kemudian, secara bertahap melalui proses diskusi yang panjang, para pemimpin daerah swapraja tersebut dengan besar hati bergabung dengan negara Republik Indonesia dalam bingkai negara kesatuan.
Salah satu di antaranya adalah Sultan Syarif Qasim II dari Kesultanan Siak Sri Indrapura. Pada tanggal 28 November 1945, Sultan Syarif Qasim II mengirimkan pernyataan pendek kesetiaan Kesultanan Siak Sri Indrapura kepada pemerintah Republik Indonesia dan menyerahkan harta kekayaan kesultanan untuk perjuangan senilai 13 juta gulden. Inilah sikap jiwa besar para pemimpin daerah Swapraja yang mesti anak-anak teladani. Mereka tidak egois dengan memilih menjadi negara terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, melainkan bergabung dengan NKRI, bahkan memberikan sumbangan kekayaan kerajaan atau kesultanan untuk membangun negeri Indonesia. Pada perkembangan selanjutnya, Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang 1950 juga tetap mengakui kedudukan daerah Swapraja. Pasal 64 Konstitusi Republik Indonesia Serikat mengatur tentang pengakuan terhadap daerah Swapraja dan pasal 65 mengatur tentang kedudukan daerah Swapraja. Dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950, kedudukan daerah Swapraja diatur dalam pasal 132 sampai 133. Jadi, baik Konstitusi RIS maupun Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 mengakui daerah Swapraja. Dari rumusan antara Undang-Undang NRI tahun 1945, Konstitusi RIS, dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, meskipun menggunakan istilah yang berbeda, tetapi bisa dipahami. Daerah Swapraja yang dimaksud adalah sama dengan daerah istimewa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukan daerah istimewa dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, pembagian daerah Indonesia di atas daerah besar, pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dalam pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan daripada sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Dengan demikian bisa dipahami bahwa status daerah istimewa sebagaimana diamanatkan oleh pasal 18B ayat 1 bersifat dinamis. Artinya, pada dasarnya tidak ada larangan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 jika pemerintah bersama-sama DPR menyetujui pembentukan daerah istimewa yang baru. Selain itu, satuan pemerintahan daerah untuk daerah istimewa tidak dibatasi hanya pada lingkup daerah provinsi, tetapi dapat dibentuk dalam lingkup kabupaten atau kota dan bahkan desa. Sampai saat ini, wilayah yang menyandang status daerah istimewa hanya ada dua, yakni Provinsi Daerah Istimewa Nangro Aceh Darussalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang
nomor 13 tahun 2012. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita akan kembali di materi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.